yala waton yala wakon waton minal iman dalam laku minal iman ilagu ala waton yala waton yala wakon waton minal iman dalam laku minal iman ilagu ala waton Indonesia biladi tanpa umat fakoma kullu man yatika yauma qani hayya wahuma kullu man yatika yauma qani hayya wahuma. Usahkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jaga halang nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usahkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jaga halang nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau banci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Edi Supriyanta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinda, Alhamdulillah. baik. Baik, terima Lama kasih. nggak bertemu ya? Iya Bapak, sudah pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak, dialog tentang Oke, Jepara iya. dan untuk kemajuan Jepara. Dan kebetulan saat ini adalah momen yang sangat luar biasa Oke. Pak untuk kita peringati, yaitu Hari Santri. Di sini banyak sekali para generasi muda ini menunggu-nunggu apa sih petuah-petuah dari Bapak penjabat Bupati Jepara ini untuk bisa dilaksanakan, bisa digerakkan, dan tentunya jihad santri jayalah negeri ini. Betul. Semoga Jepara juga semakin jaya. Untuk generasi muda, generasi santri, generasi milenial saat ini Bapak, untuk menghadapi tahun keemasan nanti, kira-kira harus bagaimana Bapak menurut Bapak PJ Bupati? Pertama-tama saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jepara mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Semoga para santri khususnya di Jepara sehat selalu. Sehat selalu, amin. Dan maju untuk kepentingan bangsa khususnya Jepara. Amin. Kalau kita melihat temanya yang tadi disampaikan saya adalah jihad santri jayakan negeri. Ini memang betul. Jadi kita harus kembali ke masa lalu tahun 1945 di mana ada resolusi jihad. Pada saat itu dimaklumatkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945. Nah, sehingga melawan penjajahan pada saat itu. Tentunya kita sangat berterima kasih kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sudah menggobarkan jiwa para santri ini sehingga membela negara. Iya Pak. Nah, kalau keemasan 2005 ini ya penting sekali. Iya. Karena banyak sekali harus dilakukan dengan teman-teman para santri ini. Jihad secara ekonomi, jihad secara politik, jihad secara kesehatan. Betul sekali. Contoh misalnya kalau jihad politik kita menghadapi pemilu pilkada, bagaimana caranya memberikan penjelasan kepada masyarakat
harus bersikap yang baik, Yang baik. menghadapi pemilu dan pilkada. Termasuk jihad kesehatan, stunting kita masih perlu, kesehatan kita masih perlu. Nah ini diperlukan teman-teman para santri untuk lebih memberikan pencerahan kepada masyarakat, gitu. Iya, iya. Jihad santri, yaitu jihad kesehatan, jihad ekonomi, dan Jihad juga politik. jihad politik. Tertarik dengan ini, Pak, jihad politik. Ini kan sebentar lagi kita mau bertempur dan Betul. juga kita Betul. dalam suasana yang mungkin panas Betul. dingin, jihad Betul. politik ini 2024 yang sebentar lagi akan tiba. Banyak sekali santri-santri pemula yang nanti akan memilih juga, Pak. Betul. Di sini sikap yang bagaimana yang harus diterapkan oleh para orang tua terhadap putra-putrinya yang nanti menjadi pemilih pemula ini, Pak, supaya mereka itu tidak tergelincir ke dalam arus-arus yang justru di situ akan membakar emosi di sini. Dan supaya kondisi tetap kondusif, tenang, Jepara damai. Seperti apa, Bapak? Jadi sikap orang tua kepada anak-anak santri memberikan pembelajaran, menjadikan teladan untuk momentum demokrasi. Jadi jangan lagi, apalagi santri ini sudah bisa memilih, jangan golput. Harus diberikan arahan kepada anak-anak santri, di mana pilihlah pimpinan sesuai hati nurani dan pilihlah pimpinan yang bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Gitu. Termasuk pilihan gubernur, pilihan bupati, sama saja. Ojo golput. Betul. Keren, Pak. Ini Keren, ya? Sangat mengedukasi kita. Jangan golput, pilihlah sesuai dengan hati nurani. Tentunya pilihlah yang bisa membuat Jepara ini maju. Oke. Baik, Bapak penjabat Bupati Jepara, ini kami juga menoleh di era sekarang, era digital. Ini sangat rentan sekali dengan yang namanya jejak digital, Bapak. Jejak digital ini nggak bakalan pudar, nggak bakalan hilang, sehingga kita perlu waspada, perlu hati-hati apa yang kita lakukan tiap harinya, para generasi muda ini, supaya nantinya tidak menorehkan hal-hal negatif untuk kedepannya, untuk anak cucu kita. Jejak digital itu karena selalu ada, Pak. Nah ini himbauan dari Bapak penjabat Bupati untuk kita generasi muda, santri milenial sekarang, Pak. Ya, jadi untuk kaula muda semuanya, nggak harus santri, semuanya, gunakanlah jejak digital ini secara dewasa, bijaksana. Jadi jangan sekali-sekali kita merekam diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, lalu menjadi rekaman jejak. Betul. Nanti berapa lama itu menjadi catatan kita. Betul. Nah makanya gunakanlah digital ini, teknologi sebagai hal-hal yang positif. Nah, itu saran saya. Jadi jangan terpengaruh yang lain-lain lah. Bisa ada kenakalan, minum-minum alkohol dan lain sebagainya. Jangan main-main video ya, Pak. Ya gunakan untuk positif. Misalnya gitu. Baik, Bapak. Terkait dengan masalah digital juga untuk jihad santri kedepannya ini, Bapak. Karena ini memang momen yang mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat generasi muda terutama dari Bapak penjabat Bupati Jepara agar mereka selalu mawas diri dan juga introspeksi diri terkait dengan bullying, Pak. Ini banyak sekali marak ya, Pak, ya, bahkan saling pukul, saling hujat begitu, dan ini menjadi sorotan kita semua. Betul. Monggo Bapak untuk memberikan saran-saran yang baik untuk. Jadi saya pesan ke orang tua. Jadi kepada orang tua, guru, berikan arah-arahan baik kepada anak-anak kita, terutama anak-anak muda kita, untuk tidak membullying, ya. Artinya dan sejenisnya lah. Dan sejenisnya. Sejenisnya, kekerasan macam-macam itu harus diberi sadaran bahwa seperti itu tidak baik. Tidak baik. Akhirnya pernah ada anak SMP yang kerjain tempatnya sendiri, sehingga yang bersangkutan sampai luka parah, ujung-ujungnya juga pidana kan. Pidana. Nah ini
inilah yang perlu adanya pembelajaran dari orang tua, guru kepada anak-anak, termasuk masyarakat sendiri di sekolah, di lingkungan, dan dimanapun berada lah. Hindari seperti itu. Ya, Pak, ya. Attitude dan pendidikan karakter penting. Baik Bapak, yang terkini kami juga ingin tahu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara di saat Hari Santri ini kepada masyarakat apa Pak? Besok tanggal 22 hari Minggu Ya. kita adakan upacara peringatan Hari Santri Nasional di kantor Sedang. Kita mengundang kurang lebih 400 peserta, baik seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi, dan lain sebagainya untuk memperingati Hari Santri yang pertama. Ya. Yang keduanya kita adakan syukuran. Ada tahlilan, pengajian, baca suci Al-Quran, termasuk ada hiburan lah, hiburan sedikit. Nuansa-nuansa religi. Ya. Nah, kita panggil juga kurang lebih 400 orang, kita bersyukur kepada Tuhan Allah, semoga Hari Santri khususnya Jepara ini bisa aman damai, khususnya menghadapi pemilu ini. Amin. Dan pilkada. Iya Bapak. Itu. Harapannya dari Bapak Penjabat Bupati? Harapannya dengan Hari Santri maka jihad-jihad tadi sampaikan, jihad politik, jihad kesehatan, jihad ekonomi bisa membantu masyarakat untuk mensejahterakan. Ya. Sedikit tagline untuk Hari Santri. Hari Santri jayakan negeri untuk Jepara sejahtera. Luar biasa, amin. Baik Bapak, berkenan kiranya setelah ini menyanyikan lagu Ya Lalwatan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Penjabat Bupati, Bapak Edi Supriyanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usahkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usahkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa